BPBD Kaltara latih siswa SMA tanggap bencana. Penempatan manajer Koperasi Merah Putih tunggu Juknis Pusat. Selamat sore saudara, TVRI Kalimantan Utara kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi terkini telah kami siapkan untuk Anda dalam Kalimantan Utara hari ini. Bersama saya Tios Marcel, inilah Kalimantan Utara hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali informasi pertama dari Kabupaten Nunukan. Deklarasi Zero Halinar mewarnai serah terima jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Nunukan. Dalam kegiatan tersebut juga turut hadir Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, Endang Lintang Hadirman, sekaligus menandai pergantian Kepala Lapas kelas 2B Nunukan dari Puang Dirham kepada Doni Setiawan. Kanwil Ditjenpas Kalimantan Timur Endang Lintang Hardiman menegaskan, pembacaan deklarasi ikrar zero bersih dari handphone ilegal, pungutan liar dan narkoba atau Halinar merupakan perintah langsung dari Ditjenpas kepada seluruh kantor wilayah yang ada di seluruh Indonesia sebagai bentuk komitmen serta pengingat bahwa petugas memberantas Halinar masih belum selesai lantaran masih menyisakan masalah, gangguan dan pengkhianatan dari petugas sendiri. Menurut Endang, Zero Halinar bukan sekedar seremonial, namun harus menjadi komitmen nyata seluruh petugas dalam memberantas pelanggaran di lingkungan lapas. Endang juga mengajak seluruh insan pers dan masyarakat untuk turut mengawasi dan melaporkan jika menemukan praktik pelanggaran oleh oknum petugas. Kanwil Ditjenpas Kaltim juga menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap jajaran lapas jika ditemukan keterlibatan dalam peredaran narkoba. Endang menyebut bahwa pemberantasan narkotika memerlukan kerjasama lintas instansi serta dukungan media untuk memutus niat dan kesempatan terjadinya kejahatan. Ini sebetulnya mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa tugas memberantas Halinar di dalam lapas ini belum selesai. Masih banyak masalah, masih banyak gangguan, masih banyak pengkhianatan dari teman-teman kita sendiri dan dari para petugas itu sendiri. Karena itu diingatkan kembali oleh Pak Menteri bahwa ketika kalian masih berani bermain itu, maka sanksi sudah menunggu. Dan dalam kesempatan ini juga saya meminta bantuan dari teman-teman media, kalau memang masih ada di luar yang kita tahu, masih ada yang bermain di dalam, dan apalagi ada petugas yang bermain di dalam, tolong sampaikan langsung kepada kita melakukan tindak balik. Kalau ada pembiaran dari Pak Kalapasnya, ya, ataupun oknum yang lain di petugas ini yang silakan sampaikan kepada kami bahwa itu dilindungi, bahwa itu di backup. Nah, ini kan kemungkinan hal ini bisa saja terjadi. Oleh karena itu, kami sudah diperintahkan oleh Pak Menteri, Pak Dirjen, ketika ada yang backup, ketika ada yang melindungi, maka Kak Kanwil, Kak Lapas, jabat kepala keamanan akan diajukan. Pihaknya berharap tidak ada lagi pengkhianatan dari petugas dalam melindungi atau memfasilitasi kejahatan di dalam lapas. Acara ditutup dengan kunjungan ke Blok Hunian sekaligus perkenalan kalapas baru kepada warga binaan. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Polda Kaltara menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 3 kg. Sabu asal Malaysia dengan tujuan Sulsel tersebut telah dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air. Kepolisian daerah atau Polda Kalimantan Utara melalui Dires Narkoba berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 3 kg. Barang haram tersebut merupakan hasil pengungkapan periode Februari hingga April 2026. Dires Narkoba Polda Kaltara Kombes Pol Hamid Andri Sumantri mengatakan, sabu tersebut diduga berasal dari Malaysia yang rencananya akan dibawa menuju Sulawesi melalui jalur laut. Kronologinya, personel di Dires Narkoba menerima informasi bahwa akan ada pengiriman sabu menuju Toli-Toli, Sulawesi Tengah melalui jalur laut. Tim personel di Dires Narkoba kemudian melakukan pemantauan terhadap tersangka berinisial R selama 3 hari sebelum akhirnya dilakukan penangkapan. Barang bukti tersebut telah dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air, sementara tersangka akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kaltara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kemudian untuk penangkapan yang 3 kilo ini
berawal anggota kami melaksanakan penyelidikan di wilayah Nunukan Sepatik yang atas nama R ini kita sudah buntuti, sudah lidik selama 3 hari. R ini barang buktinya sebanyak 3 kilo ini mau dibawa melalui sarana laut menuju ke Toli-Toli. Dan kami sudah kemarin sudah sampai pengembangan sampai di wilayah Toli-Toli Sulawesi Utara sana tidak ditemukan pelaku yang lain. Atas perbuatannya, tersangka R dijerat pasal 114 Junto pasal 112 ayat 2 untuk nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Tarakan terus berjalan, namun penempatan manajer sebagai penggerak operasional masih belum dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Tarakan masih menunggu petunjuk teknis atau juknis resmi dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Tarakan mengakui belum menerima petunjuk teknis terkait mekanisme penempatan manajer koperasi. Akibatnya, skema penempatan, jumlah kebutuhan hingga pola penugasan belum dapat ditentukan secara pasti. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan atau DKUKMP Kota Tarakan, Jumanto menyebut, pihaknya masih menunggu kejelasan aturan dari pemerintah pusat sebelum melakukan penempatan manajer. Yang jelas sampai sekarang ini belum kami terima ini joblisnya, tapi sudah ada informasi baru dapat informasi. Nah nanti akan kami informasi bidang koperasinya apakah sudah dapat betul jenis yang untuk manajer ini. Koperasi Merah Putih yang dibangun yang ada lahannya dan sedang berlangsung. Kemarin informasi yang di Karanggaran itu juga seragam. Saat ini yang sudah terbangun 4 pematangan lahan, kalau tidak salah 3. Selain itu, perbedaan peran antara pengurus dan manajer koperasi juga masih menunggu pengaturan lebih lanjut. Meski demikian, pembangunan fisik Koperasi Merah Putih di Tarakan masih tetap berjalan. Saat ini terdapat 7 lokasi yang telah memiliki lahan dengan sebagian di antaranya hampir rampung, seperti di daerah Karangharapan dan Karang 4. Pemerintah Kota Tarakan menegaskan penempatan manajer akan segera dilakukan setelah juknis diterbitkan. Diharapkan Koperasi Merah Putih dapat segera beroperasi maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Siti Ardiani dari Tarakan melaporkan. Baik saudara, informasi selanjutnya akan kami sampaikan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.